Perkenalkan, nama saya Juliana dengan stambuk F1D2 19040. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembuatan bioetanol dari limbah ampas tebu dan kulit pisang dengan menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Inilah jurnal yang saya gunakan sebagai sumber acuan dalam pembuatan tugas saya. Topik yang saya angkat pada tugas ini yaitu mengenai bioetanol, kedua bahan baku pembuatan bioetanol, ketiga teknik pembuatan bioetanol, dan empat hasil penelitian berdasarkan jurnal acuan yang saya. Kelangkaan bahan bakar seperti yang kita rasakan pada saat ini itu dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya jumlah industri. Akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut, manusia menggunakan alternatif lain, berupa pembuatan bioetanol dari bahan organik yang berpotensi sebagai bioenergi untuk pengganti bahan bakar fosil. Etanol merupakan bahan bakar fosil terbarukan yang dapat menekan dampak negatif pada lingkungan akibat pemakaian dari bahan bakar fosil. Bioetanol atau C2H5OH merupakan senyawa etanol yang didapatkan dari rekayasa biomasa tanaman yang mengandung komponen gula, pati, maupun selulosa melalui proses biologis seperti enzimatik dan fermentasi. Salah satu substrat yang menjanjikan yang digunakan untuk pembuatan bioetanol adalah ampas tebu dan kulit pisang seperti jurnal yang saya gunakan. Proses pengolahan substrat sampai menjadi etanol akan mengalami beberapa tahapan seperti hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang memecah molekul menjadi dua bagian dengan penambahan molekul air dengan tujuan untuk mengonversi polisakarida menjadi monomer sederhana. Hidrolisis ini terjadi saat garam dari asam lemah atau basa lemah atau keduanya terlarut di dalam air. Kedua, fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzimatis yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian destilasi atau penyulingan dilakukan untuk memisahkan alkohol yang terkandung di dalam cairan hasil fermentasi. Pada proses pembuatan bioetanol, proses fermentasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah mikroba, lama fermentasi, dan media tumbuh mikroba. Jenis mikroba berpengaruh terhadap lama fermentasi dan kadar. Faktor media tumbuh. Saccharomyces cerevisiae atau khamir jenis ragi memerlukan media dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhannya, di mana unsur-unsur media yang dibutuhkan berupa nitrogen, fosfor, karbon, hidrogen, zat besi, dan magnesium. Bahan baku pembuatan bioetanol 1. Limbah ampas tebu. Dalam pembuatan bioetanol, ampas tebu termasuk dalam limbah yang mudah ditemukan dan mengandung banyak glukosa yang baik untuk dijadikan bioetanol. Ampas tebu merupakan suatu residu dari proses penggilingan tebu setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya. Ampas tebu mengandung substrat lignoselulostik potensial untuk produksi bioetanol karena kandungan gula tinggi, dapat diperbaharui murah, dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Ampas tebu mengandung abu, lignin, sari, dan pentosan. Pada jurnal acuan, selain ampas tebu, kulit pisang juga digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan bioetanol. Komposisi utama pada kulit pisang yaitu karbohidrat, di mana sebanyak 18,50%. Karbohidrat dapat dikonversi menjadi glukosa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Adapun komposisi yang terkandung dalam kulit pisang yaitu air, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin C. 3. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme anaerob fakultatif. Mikroorganisme ini digunakan dalam fermentasi bioetanol karena bersifat fermentatif kuat dan mempunyai resistensi tinggi terhadap bioetanol. Saccharomyces cerevisiae tumbuh pada suhu 20-30 derajat Celcius dengan pH antara 4,5 sampai 5,5. Dalam fermentasi, Saccharomyces cerevisiae bekerja dengan cara mengubah glukosa menjadi etanol. Metode pembuatan bioetanol. Pengolahan bahan.
Ampas tebu dan kulit pisang dicuci bersih dan dipotong dengan ukuran kecil, kemudian di oven. Untuk ampas tebu dikeringkan dengan temperatur 100 hasil pengeringan kemudian di blender yang bertujuan untuk menghaluskan. Proses hidrolisis. Pada proses hidrolisis, masing-masing tepung ampas tebu dan kulit pisang ditimbang dengan kombinasi campuran perbandingan berat bahan, di mana kombinasinya seperti yang terlihat pada. Kemudian, masing-masing tepung ampas tebu dan kulit pisang yang telah dicampurkan ditambahkan air aquades 200 ml. Lalu, campuran direbus selama 1 jam. Hasil hidrolisis kemudian didinginkan dan disaring hingga tidak ada ampas yang ikut dalam proses fermentasi. Kemudian, masing-masing campuran ditambahkan ragi sesuai variasi yang telah ditentukan, yaitu 4 gram, 6 gram, dan 8 gram. Kemudian dimasukkan di dalam botol lalu ditutup dengan balon dan dibiarkan selama 60 jam untuk proses fermentasi. Fermentasi akan berlangsung beberapa jam setelah semua bahan dimasukkan ke dalam fermentor, di mana proses ini ditandai dengan keluarnya gelembung-gelembung udara berupa gas CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama proses fermentasi. Proses destilasi. Hasil fermentasi dipanaskan pada suhu 850 derajat Celcius yang setara dengan titik didih etanol selama 2 jam. Biarkan uap etanol mengalir melalui pipa kondensor sehingga kembali menjadi etanol cair. Dalam proses destilasi, pada suhu 78 derajat Celcius atau setara dengan titik didih alkohol, etanol akan menguap lebih dulu dibandingkan air yang bertitik didih 100 derajat Celcius. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Pengujian sampel etanol menggunakan alat restometer, kemudian hasilnya diuji kembali menggunakan alat gas kromatografi untuk mengetahui kadar etanol yang sebenarnya. Hal ini karena tingkat pemisahan senyawanya sangat tinggi. Berikut data hasil penelitian berdasarkan jurnal acuan yang saya dapatkan. Berdasarkan pengujian hasil perbandingan kadar etanol menggunakan alat gas kromatografi, diperoleh kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan data hasil pengujian kadar etanol dengan alat pen refraktometer. Hal ini disebabkan karena alat gas kromatografi mempunyai tingkat ketajaman pemisah senyawa yang sangat tinggi. Gambar di samping yaitu gambar diagram hubungan pengaruh variasi massa ragi terhadap kadar etanol dengan gas kromatografi. Berdasarkan gambar, dapat kita lihat bahwa massa ragi yang optimum pada penelitian ini ialah dengan penambahan ragi sebanyak 8 gram. Dengan masing-masing presentasi etanol dapat dilihat pada diagram yang terdapat di samping layar. Kesimpulan yang dapat saya tarik pada jurnal acuan bahwa massa ragi yang optimum, yang baik, digunakan dalam pembuatan bioetanol dari limbah ampas kelapa dan yang dikombinasikan dengan kulit pisang adalah sebanyak 8 gram. Hal ini terjadi karena semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka mikroorganisme yang mengurai glukosa menjadi etanol akan semakin banyak, sehingga etanol yang dihasilkan kadarnya semakin besar. Dalam penelitian ini, kadar etanol dari kombinasi 75% ampas tebu dan 25% kulit pisang dengan variasi ragi sebanyak 8 gram masuk dalam kategori Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu sebesar 96,64%.